Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang membuat John Norton Loughborough menjadi kuat. Kekhawatirannya akan masa depannya, kekhawatirannya tidak bisa menghidupi keluarganya, dijawab tuntas dengan ayat ini. Itu sebabnya Tuhan mengutus Ellen G. White menemuinya untuk meyakinkannya. Kisah ini merupakan penggalan kisah dari John Norton Loughborough dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana selanjutnya? Kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena berkat Tuhan yang limpah. Terima kasih karena pengasihan dan rahmat-Mu. Dan terima kasih oleh karena kesempatan kami boleh bertemu lewat media dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Memberkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati pelajaran ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Dari kediaman kami di Perumahan The Icon, BSD, Tangerang Selatan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu tokoh berikutnya. John Norton Loughborough. Siapa dia? Kenapa di pembukaan dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir? Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara? Ingat, Tuhan katakan bahwa aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Hanya masalahnya adalah seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita menggunakan kekuatan kita sendiri dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Sering kita hanya mengatasnamakan saya pengikut Yesus, namun dalam kehidupan sehari-hari sebaliknya. Namun kita akan lihat apa yang John Norton Loughborough rasakan. John Norton Loughborough termasuk dari 1 dari 7 perintis inti Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan dia adalah pengkhotbah dan penginjil termuda di pergerakan Advent ketika diurapi menjadi seorang pendeta. John Norton Loughborough lahir pada tanggal 26 Januari 1832 di Victor, New York, Amerika Serikat. Dan dia adalah anak yang sangat cerdas. Terbukti dia berhasil melewati pendidikannya dengan baik, yang nantinya dia menjadi seorang pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Nah, Loughborough mulai mengkhotbahkan kedatangan Kristus dengan menyewa sebuah gereja. Coba saudara bayangkan, belum ada kisah pendahulu yang sudah kita pelajari. Dia sewa gereja hanya untuk tempat orang-orang untuk berbakti. Dia sewa agar dia menyampaikan ceramahnya. Dan yang paling luar biasa, dia terlibat dalam gerakan Advent hari ke-7 sejak awal. Karena dia telah dipanggil berkhotbah oleh Ellen G. White pada tahun 1852. Siapa sebenarnya Loughborough? Sama seperti pionir lainnya, maka John Norton Loughborough adalah berasal dari sebuah keluarga pengikut Millerism atau Millerites, dan dia mengalami apa yang dialami oleh keluarganya, the great disappointment, dan kekecewaan besar. Namun itu juga membuat dia berubah. Dia merasakan perubahan yang signifikan oleh karena panggilan itu. Pada hari Sabat ini, memang khotbah ini saya sengaja siapkan, baru saya rekam tadi malam. Untuk apa, saudara? Agar kita di tengah wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona ini bisa tetap berbakti, memuji muliakan nama Tuhan. Dan masih banyak juga live streaming lainnya yang ditawarkan oleh rekan-rekan pelayan Tuhan. Kita akan semakin dikuatkan walaupun kita menghadapi masa sulit. Kenapa? Ingat, ketika John Norton Loughborough mempunyai pengalaman dipenuhi kebutuhan dari Tuhan, maka saudara dan saya pun akan dipenuhi kebutuhannya. John Norton Loughborough menikah
dengan seorang gadis yang bernama Mary pada tahun 1852. Dan untuk mendukungnya, mereka berbisnis menjual saslock atau pegangan kunci jendela, dengan harapan bisnis baru ini bisa memberi dorongan keuangan yang sangat dibutuhkan, sementara masih memungkinkan dia untuk mengisi janji pekabaran telah dia siapkan untuk hari Minggu. Kemudian pada musim panas tahun 1952, dia diundang ke serangkaian pertemuan Advent hari ke-7 yang diadakan di Mount Hope Avenue, Rochester nomor 124. Tempat di mana ia dan istrinya tinggal. Nah, ketika undangan ini datang, disinilah awal pertobatannya. Saya katakan pertobatan karena kita bicara konsep gereja masih Advent hari ke-7 yang mempercayai Sabat sebagai hari perhentian. John Norton Loughborough adalah seorang penganut Advent hari pertama. Nah, saya mau informasikan di depan bahwa dalam tulisan ini nanti, dalam pembahasan ini, ada istilah Advent hari pertama dan Advent hari ke-7. Kenapa, saudara? Mereka dalam konteks ini sama-sama menunggu, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya pekabaran Advent hari ke-7 atau Sabat baru muncul setelah William Miller. Nah, pada awalnya dia menolak untuk datang ke sana, saudaraku. Tetapi Brother Orton yang telah mengundangnya untuk pergi, menunjukkan bahwa dia harus pergi karena beberapa kawannya sendiri telah bergabung dengan Advent hari ke-7. Brother Norton mengatakan begini kepada Loughborough dan teman-temannya. Dia katakan begini, Anda harus pergi dan mengeluarkan mereka dari bidat ini. Brother Orton berkata dengan sangat fasih, mereka memberi Anda kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan mereka. Siapkan teks Anda dalam kurung ayat Alkitab Anda, dan Anda menunjukkan dalam 2 menit bahwa Sabat dihapuskan. Dengan begitu, dipersetujukan dengan Alkitabnya dan disertai dengan 7 orang Advent hari pertama lainnya, John Loughborough pergi untuk pertemuan Advent hari ke-7. Ingat sekali lagi, Advent hari pertama pemelihara hari Minggu, Advent hari ke-7 pemelihara hari Sabat. Nah, ketika dia tiba di sana, saudara-saudara, dia belum mengetahui ternyata yang bicara di sana seorang yang sudah lebih dahulu bertobat, yang bernama John Nevin Andrews, yang saudara telah lihat videonya pada beberapa waktu yang lalu. Dan ketika dia berdiri mengakui bahwa dia telah berencana untuk mengalihkannya pada topik tertentu, tetapi Tuhan membuat John Loughborough terkesan mengenai pekabaran hari Sabat. Terutama teks Alkitab yang digunakan sangat tepat untuk membuktikan kebenaran hari Sabat dan mengapa Sabat itu dihapuskan. Bahkan Loughborough mendengarkan dengan sedih ketika John Nevin Andrews mengambil masing-masing teks yang telah ia peruntukkan dalam Alkitabnya untuk menjelaskan secara menyeluruh satu persatu. Loughborough sangat diyakinkan, bukan hanya oleh karena presentasi atau pekabaran John Nevin Andrews yang luar biasa, tapi juga oleh bukti-bukti Alkitab yang baru dia saksikan. Akhirnya, Loughborough menerima kebenaran Sabat pada bulan September 1852 setelah dia mendengarkan khotbah John Nevin Andrews. Saudara-saudaraku, ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Dia mengharapkan akan memberikan satu debat yang luar biasa. Dia kumpulkan ayat. Kenapa saya katakan kumpulkan ayat? Karena dia pengkhotbah, saudara. Tapi akhirnya kebenaran Tuhan itu bisa dia rasakan. Setelah dia bertobat, ternyata ada 8 orang Advent hari pertama yang menerima Sabat dan pekabaran 3 malaikat, dan menjadi Advent hari ke-7 sebagai hasil dari khotbah John Andrews. Segera setelah menjadi Advent hari ke-7, maka John Loughborough berkesempatan bertemu dengan James dan Ellen White. Dan selama pertemuan ini, dia menyaksikan Ellen White mendapatkan
penglihatan. Dan setelah itu dia lihat, maka dia memberikan kesaksian pribadinya bahwa Tuhan telah memberikan kebenaran Sabat untuknya. Timbul masalah setelah ini, saudara. Setelah menjadi orang Advent, hari ke-7, Lohboro terus maju dengan bisnis kunci jendelanya. Tetapi dia sangat bimbang untuk melangkah keluar dengan iman dan mengkhotbahkan kebenaran baru yang telah dia pelajari. Kenapa, saudaraku? Dia masih ragu-ragu. Dia harus fokus, either dia akan berkhotbah atau dia tetap berbisnis menjual kunci. Dia bergumul dengan keyakinan bahwa dia perlu terus bekerja untuk mendukung keluarganya selama masa ini. Usahanya mulai gagal dan tampaknya tidak peduli sekeras apapun ia bekerja. Sehingga dia bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya pada sebuah pertemuan pada pertengahan Desember, ia menyaksikan bahwa di sakunya hanya tinggal 3 sen. Lalu ia beri istrinya 1 sen untuk utas dan 1 sen untuk korek api. Pada pertemuan satu hari Sabat ketika jemaat berdoa, Ellen White mendapatkan penglihatan. Dan dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahu John Lohboro untuk berhenti bertempur melawan kebimbangannya. Dan untuk melangkah maju dengan iman. Sepenuhnya menyerahkan diri untuk mengkhotbahkan pesan atau pekabaran. John mendengarkan pekabaran itu, tetapi tidak mengambil sikap pada saat itu. Ketika dia pulang, dia berlutut dan mulai bergulat dengan Tuhan. Bergumul maksud saudara. Awalnya dia menawarkan untuk pergi mengabarkan Injil jika Tuhan mau menyediakan kebutuhan finansialnya sebelum dia melakukan tugasnya. Tapi Tuhan tidak mau ditawar. Akhirnya, karena pekabaran tersebut, John Lohboro menyerah. Dia mengatakan, aku akan menaati Tuhan dan kamu akan membuka jalan. Saudara-saudaraku, setelah itu damai memenuhi hatinya. Dan segera setelah dia pasrah, menyerahkan diri, ada sebuah ketukan di pintu dan seorang pria berdiri di ambang pintu meminta untuk membeli pegangan kunci jendela senilai $60. Dia pesan banyak, saudara. Lohboro mendapat untung besar dari penjualan yang mampu menyediakan kebutuhan untuk dirinya dan istrinya cukup lama. Nah, segera setelah dia mulai perjalanan pengabaran penginjilannya, selama 6 minggu di barat daya New York, maka dia ditemani oleh Hiram Edson yang kita bahas kemarin. Pekerjaan itu sulit dan dia jauh dari istrinya untuk waktu yang lama. Sementara dia jauh, Mary Lohboro tidak pernah mengeluh. Bahkan menjadi rekan yang setia dalam kehidupan dan pelayanannya. Namun lagi-lagi, situasi suram di sekitar pekerjaan segera mulai berdampak pada John Lohboro. Dalam pekerjaan pelayanannya, dia lebih sering dibayar dengan daging babi atau ham dan kentang daripada uang tunai. Dan berkali-kali dia harus bekerja motong rumput untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Lalu pada tahun 1856, karena kelelahan dan putus asa melihat situasi ini, dan juga ada masalah yang dihadapinya, maka mereka memutuskan untuk pindah ke kota Waukon, Iowa, di mana sekelompok kecil orang Advent pemelihara Sabat juga ada di sana, dan mereka memutuskan untuk bertani di tempat itu. Nah, saudara ingat beberapa episode lalu kita belajari bagaimana John Nevin Andrews karena sakitnya juga pergi ke Waukon, Iowa. Di antara orang-orang ini, maka Lohboro bertemu dengan John Nevin Andrews yang berkhotbah pada waktu dia bertobat. Kenapa dia di sana? Menurut tulisan ini,
Oleh karena kesehatan yang turun drastis, maka dia pindah ke Iowa untuk pemulihan. Nah, ketika dua hamba Tuhan ini di Iowa, ternyata Ellen G. White mendapatkan sebuah visi atau khayal tentang kondisi spiritual yang menurun di antara orang-orang percaya di Waukon. Dan dia serta James White melakukan perjalanan ke kota di tengah musim dingin dalam kondisi yang paling berbahaya, dengan misi pengabaran Injil dan membujuk Lohboro dan John Andrews kembali ke pelayanannya. Ada satu pertanyaan yang menarik ketika Ellen White bertemu dengan Lohboro. Yang dia katakan adalah, apa yang kau lakukan di sini, Elia? Bahkan Ellen G. White mengulang pertanyaan tersebut 3 kali. Sementara Lohboro berdiri dalam keheningan, terdiam, canggung, dan merasa malu. James White melanjutkan untuk mengadakan serangkaian pertemuan di kota tersebut yang menghasilkan kebangunan rohani di antara orang percaya. Akhirnya, Lohboro dan Andrews diminta dan dibujuk kembali menjadi penginjil atau pelayan penuh waktu. Bahkan ketika James dan Ellen G. White berangkat pulang, maka Lohboro menemani mereka dan melanjutkan perjalanan mereka untuk pengabaran Injil di Michigan selama bulan-bulan musim dingin yang sulit itu. Setelah mereka menginjil, akhirnya John Norton Lohboro bersama istrinya Mary memutuskan kembali ke Battle Creek. Mereka menjual segala sesuatu di Waukon dan memindahkan keluarganya ke Battle Creek. Segera setelah keluarganya menetap di Battle Creek pada tahun 1857, seorang putri kecil ditambahkan ke keluarga mereka. Dan Elder Lohboro mencatat bahwa musim dingin 1857 sulit bagi keluarga mereka secara ekonomi. Alih-alih dibayar tunai, dia masih dibayar dengan barang-barang. Dan selama bulan-bulan musim dingin, keluarga itu harus bertahan hidup dengan gula, maple, gandum, apel, setengah ham atau babi, beberapa biji, dan hanya $4 tunai. Namun, itulah pelayanan saudaraku. Ketika dia mengalami hal itu, ia terus berkhotbah. Bahkan kita mengetahui setelah pertobatannya di Rochester, New York, dari pertemuan dengan James White, lalu dia dan keluarganya mengalami kecewaan tahun 1844 yang lalu. Bahkan sejak usia 17 tahun dalam pengkhotbah awam untuk Advent hari pertama. Dan akhirnya dia diperkenalkan pada hari Sabat oleh John Andrews, dan dia mulai berkhotbah untuk gerakan yang kemudian dikenal sebagai Gereja Masih Advent hari ke-7. Nah, inilah visi yang diberikan Tuhan kepada Ellen G. White ketika John Lohboro ragu-ragu pada waktu yang lalu mengenai kehidupannya. Dalam bukunya Divine Prediction Fulfilled, maka Ellen G. White mengatakan kepada Lohboro dalam visinya, "Brother Lohboro, jangan mundur dari pelayananmu, mengkhotbahkan pekabaran Yesus, dan berusaha mendapatkan sarana untuk dukungan dari tempat lain. Tuhan mengatakan kepada saya untuk mengatakan, putuskan dan teruskan untuk mengkhotbahkan pekabarannya. Niscaya Tuhan akan membuka jalan dan dukungan untuk keluarga Anda." Saudara-saudaraku, inilah dukungan tersebut. Khusus buat Lohboro ini, Ellen G. White mendapatkan visi atau khayal. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai orang yang dia rasakan mau melayaninya. Saya pernah katakan di episode yang lalu, Tuhan bukan hanya panggil orang yang mampu, tetapi lebih dia prioritaskan memanggil orang yang mau. Lohboro akhirnya menjadi pendeta termuda yang diurapi pada saat itu, karena baru berusia 22 tahun pada tahun 1854. Dan akhirnya Lohboro menjual satu set lengkap publikasi Advent yang diterbitkan oleh percetakan mereka pada waktu itu dengan hanya 35 sen.
itulah merupakan awal sukses percetakan pekabaran mereka. Akhirnya ia dikirim oleh organisasi merintis pekerjaan gereja Advent di California bersama dengan D.T. Bordeaux. Nah, yang paling luar biasa dari John Nathan Lohborough adalah ketika dia bekerja di pekerjaan Advent di New England, Michigan, Ohio, Inggris, dan California, maka pada tahun 1878 Ellen White mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan untuk gereja harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ia harus mengkhotbahkan pekabarannya. Dia menerbitkan kisah tentang pesan dan sejarah Advent hari ke-7 pada tahun 1902 yang berjudul The Rise and Progress of the Third Angel Message, kebangkitan dan pergerakan dari pekabaran 3 malaikat. Tetapi buku itu hilang ketika Review and Herald terbakar di Battle Creek, Michigan pada tahun 1903. Lalu dia menghabiskan 5 tahun waktunya di Inggris mulai tahun 1878. Dia pernah beberapa kali menjabat sebagai ketua beberapa konferensi daerah di bawah General Conference. Dan setelah kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1892, Lohborough menerbitkan kembali sejarah Advent hari ke-7, yaitu The Great Second Movement, It Rise and Progress. Bahkan di dalamnya Lohborough menggambarkan pengalaman tangan pertamanya dalam sejarah gereja. Lalu dia gambarkan juga visi dan nubuat Ellen G. White. Kemudian perpecahan awal di gereja membuat mereka sempat tercerai berai, dan berbagai masalah filosofis dan keagamaan, serta karena beberapa bahan autobiografinya kemudian direvisi dan diperluas sebagai The Great Second Advent Movement pada tahun 1905. Dia juga menerbitkan satu buku yang berjudul The Church, Its Organization, Order and Discipline pada tahun 1907, karena ia dikenal akhirnya sebagai administrator dan sejarawan gereja. Pada tahun itu, buku ini berfungsi sebagai buku pedoman gereja sampai sebuah buku pedoman resmi diadopsi pada tahun 1932. Meskipun Lohborough sering diingat sebagai administrator dan sejarawan gereja di pelayanan awalnya, ia adalah penginjil publik yang sukses dan melakukan pertemuan tenda pertama. Bahkan Lohborough mengklaim bahwa dia sering menyaksikan khayal Ellen G. White, baik itu depan umum, dan dia adalah orang tersering dari orang lain, kecuali dibandingkan dengan suami Ellen G. White, yaitu James White. Di akhir hidupnya, dia mengaku menyaksikan lebih dari 50 penglihatan di berbagai kesempatan. Penglihatan ini termasuk fenomena fisik. Dia juga hadir di Rochester, New York ketika dia berdoa untuk kesembuhan petugas pers yang bernama Oswald Stowell. Bahkan dalam kisah itu, dia saksikan sendiri, Stowell telah diserahkan dokter kepada keluarganya karena mereka tidak sanggup mengobatinya dan hanya tinggal menunggu matinya. Namun, apa yang terjadi? Ketika Ellen G. White berdoa, maka Stowell sembuh dan bisa kembali bekerja dalam 2 hari setelah didoakan. Singkat cerita, Lohborough, Ellen White, James White, dan rekan-rekan yang lain menggagas, mengadvokasi, memimpin perencanaan untuk mendirikan satu organisasi yang kita kenal dengan nama Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 pada tahun 1860, di mana tahun 1863 nantinya gereja itu resmi berdiri. Bahkan seringkali mereka melakukan perjalanan bersama untuk konsolidasi dalam pelayanan publik ke gereja-gereja maupun tempat lainnya. Bahkan di akhir hidupnya, F.C. Gilbert menuliskan impresi yang dia rasakan semasa hidup
John Lohboro dikatakan begini, adalah tugas saya untuk memberitahukan kepada orang lain di depan umum mengenai kebenaran besar yang telah saya pelajari. Apa kebenaran besar tersebut, saudaraku? Sabat dan kedatangannya. Bahkan John Lohboro pernah mengatakan, walaupun banyak orang yang merasakan peristiwa 1844, namun mereka masih percaya bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Bahkan mereka berani menyanyikan lagu kedatangan Tuhan dalam pertemuan-pertemuan mereka, bahkan dalam kesaksian mereka. Kenapa, saudaraku? Itulah perkembangan kedatangan Yesus dan berdirinya gereja yang dimulai pada tahun 1843. Akhirnya John Norton Lohboro meninggal pada usia 92 tahun 1924 setelah lebih dari setengah abad melayani. Saudara bisa lihat di gambar, inilah kubur dari John Norton Lohboro yang ditulis dengan "What does thou here, Elijah?" Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Itu merupakan kalimat Ellen G. White pada waktu dia menemui John Norton Lohboro di Iowa. Saudara-saudaraku, mungkin ini hanya sebuah kisah, namun saya percaya, saya yakin ini merupakan suatu inspirasi bagi kita. Ketika John Norton Lohboro bisa melewatinya, saya pun percaya dalam situasi sulit sekarang ini, kita pun bisa melewatinya. Biarlah kisah John Norton Lohboro akan membawa kita untuk melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana keajaibannya, bagaimana tangan kasih-Nya yang terus menundungi kita. Pada saat ini, pada masa lampau dan pada masa yang akan datang. Saya percaya ketika saudara meyakini, mempercayai bahwa Tuhan telah melindungi umat-umatnya, para pelopor gereja pada masa yang lampau, maka Tuhan akan terus melindungi umatnya pada saat sekarang ini hingga tanggal Yesus kedua kali dan Yesusnya bertemu dengan Yesus di sorga yang baka. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Terima kasih karena pelajaran yang indah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Berkati hamba-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati negara ini dan seluruh dunia yang sedang menghadapi COVID-19. Bantu kami Tuhan untuk melewatinya. Dengarkan doa kami dalam penuh kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.